What's up folks, kembali lagi di Vokal, podcast Vokal dari Kalem Kudus Green Garden. Waduh gila udah lama banget ini kita nggak bikin episode Vokal lagi, akhirnya kita sekarang bikin podcast. Nah, pada hari ini kita bakal ngomongin suatu topik yang emang di sekolah kita ini besok ada event besar by the way. Karena kita mau adain bazar P5. Nah, kita mau bicarain nih apa sih P5 itu dalam sudut pandang guru dari kita sendiri, murid-murid. Dan oleh karena itu, kita udah mengundang tamu yang spesial kita hari ini. Miss, boleh perkenalkan dirinya, Miss. Halo, nama saya Mary. Saya mengajar biologi. Hari ini kita mau bahas P5 ya? P5, Miss. Oke. Kalau aku boleh nanya nih, Miss. Miss itu di sini sebagai apa sih di P5 ini, project ini? Ya, saya sebagai PIC di bawah kurikulum. Oh, berarti Miss sendiri yang ngurus gitu ya? Iya, dibantu dengan rekan-rekan guru yang lain ya. Oh, iya, oke. Karena kalau sendiri pasti nggak bisa dong. Jadi, kita kan mau ngomongin tentang P5 nih, Miss. Kebetulan besok juga kita ada bazar ya, Miss ya? Betul. Itu kita ini sekolah yang nerapin P5 dan apakah kita doang atau sekolah lain juga sih, Miss? Iya, sekolah yang sudah masuk ke kurikulum Merdeka, saya rasa ikut P5 semuanya. Oh gitu, wajib gitu, Miss? Iya. Tapi kalau yang belum kurikulum Merdeka mungkin belum ada ya? Iya, betul. Kalau Miss nih boleh gak sih, Miss jelasin ke Fox di rumah apa sih P5 itu? Iya, ada yang tahu nggak singkatannya P5? Atau Marcel sendiri ingat nggak? Iya. Kalau nggak salah nih, Miss ya. Apa nih coba? Project penguatan profil salah. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Iya, P5. Ya benar itu ya. Jadi melalui P5 ini nanti diharapkan siswa-siswi itu punya pengalaman yang bermakna lah ya. Pengalaman yang mungkin nggak didapat sama teman-teman yang kurikulum 2013 ya. Oh, iya, karena P5 ini kan adanya di kurikulum Merdeka gitu. Nah, pengalaman itu apa aja? Banyak pembelajaran yang didapat seharusnya ya. Coba kalau dari Marcel apa yang didapat pelajarannya? Kalau dari aku sih yang didapat mungkin P5 ini kalau buat aku pribadi kayak ngajarin kita mungkin sama ini kan kalau pelajaran-pelajaran sekolah itu lebih ke kayak biologi, Miss. Yang bisa ajar juga matematika mungkin fisika dan itu lebih ke kayak yang ilmu ini lah, ilmu yang kayak buku banget itu loh. Iya benar. Sedangkan ini kan ya. iya. Nah, ini kayak lebih gimana kita menghasilkan bertahan hidup gitu loh. Tapi di dunia yang ekonomi yang sekarang gitu loh, Miss. Betul. Bukan yang bertahan hidup di hutan gitu, tapi cari bikin usaha gimana nih gitu loh. Itu salah satunya ya. Sebenarnya kita punya beberapa tema dan kemarin itu di semester 1 kita udah melakukan tema kearifan lokal ya. Iya, jadi di situ kita mengenal banyak budaya yang ada di Indonesia, terus jadi tahu nih ondel-ondel itu seperti apa gitu kan. Terus kalau di semester 2 ini kita kewirausahaan. Jadi ini tujuannya itu nanti mau membangun supaya siswa-siswi itu punya jiwa kewirausahaan. Nah, zaman sekarang kan ini ya, kita kalau nggak kerja di satu tempat ya kita mau nggak mau harus berwirausaha kan. Nah, dari sinilah pengalaman itu didapat. Oke, Miss. Nah, kalau ini kan namanya juga project penguatan profil Pancasila ya, Miss ya. Betul. Pancasila nih. Iya dong. Nah, kira-kira ini proyek ini silanya yang mana nih? Pencerminan sila-sila dalam proyek ini apa aja, Miss? Kira-kira nih contohnya. Nah, di dalam setiap tema itu kan ada dimensi yang akan dicapai dalam pembelajaran P5 itu. Nah, sebenarnya di situ semua sila-sila yang ada di Pancasila itu ada semua. Ketuhanan yang Maha Esa, itu berakhlak mulia, terus apalagi ya? Semuanya deh, semuanya ada. Gitu. Oke, thank you, Miss. Oh ya, sama kemarin juga kan di semester 1, tadi Miss sudah jelasin gitu. Tema kita kan kearifan lokal ya. Itu kelompok aku juga FYI juga ya buat Fox di rumah. Itu kelompok saya juga bukan nerapin sih, ngadain perform. Dan performnya itu lagu daerah dengan teknologi yang sekarang gitu loh, gitar akustik. Mungkin kalau dulu pakai gitarnya yang sitar atau yang tradisional ya, Miss ya. Bahkan nggak pakai gitar. Atau iya.
Sekarang kita pakai gitar akustik atau kahon gitu kan. Jadi mungkin di situ kita bisa rasakan di mana ada sila ketiga ya kan, Persatuan Indonesia. Oke, kalau buat ini kan, dan by the way Miss, mau nanya juga nih. Ini yang SMA ini yang menerapkan P5 itu kelas berapa aja Miss? Iya, untuk saat ini baru kelas 10 ya. 10 MIPA, 10 IPS 1 sama 10 IPS 2. Kalau kelas 11, kelas 12-nya belum karena mereka masih menggunakan kurikulum 2013. Tapi nanti ke depannya kalian kan bakal naik kelas nih. Iya. Ya, jadi nanti ada tambahan dari kelas 10 yang baru sama kelas angkatan kalian. Oh, berarti kita tetap ya? Oh iya dong. Kalau nanti kakak kelas saya nih kelas 11 sekarang, nanti ada kesempatan nggak kira-kira mereka bakal ikut P5 juga gitu, Miss? Mungkin lebih ke partisipasi ketika kalian pameran kayaknya ya. Iya. Karena mereka mengikuti kurikulum 2013 itu tadi. Oke, Miss. Dan by the way besok acara yang diadakan itu bazar ya Miss ya? Iya benar, bazar. Emang kenapa sih idenya itu bazar Miss yang diadain? Kenapa nggak acara lain gitu? Mungkin festival musik Miss? Iya benar. Karena sesuai tema kan, tema kita kan kewirausahaan, mau mengajarkan bagaimana siswa-siswi itu punya keinginan untuk berwirausaha gitu. Jadi nggak mentok hanya bekerja di satu tempat gitu. Nanti misalkan ya, mana tahu nanti dari P5 ini bisa berlanjut nih. Nanti ada yang tetap ikut berjualan gitu kan, menghasilkan uang gitu kan. Jadi ada rasa bangga nggak kalau menghasilkan uang sendiri? Bangga banget Miss. Masih umur segini ya kan. Betul. Belum cukup umur tapi udah bisa menghasilkan duit Miss. Iya. Lumayan ya. Dan by the way yang besok akan acara itu kan bukan makanan doang Miss. Iya benar. Ada juga permainan nanti. Iya. Miss sudah lihat belum makanan-makanannya apa aja gitu, produknya? Oh belum. Kita lihat besok ya. Oke. Oke, kalau dari kelompoknya Marcel gimana besok persiapannya? Oh ya, kalau aku sih besok akan aku dan kelompok bakal jualan telur gulung ya Miss ya. Karena menurut kita juga telur gulung itu pertama gampang dibikinnya. Betul. Yang kedua murah. Dan yang ketiga semua orang suka gitu loh. Iya. Dan itu nggak makanan berat yang kayak nasi yang itu cemilan gitu loh. Iya. Jadi orang bisa beli dalam bentuk dan jumlah yang banyak. Guys. Udah bisa goreng telurnya? Oh bisa. Udah kita coba kok dari kemarin-kemarin. Nah, berarti ada pembelajaran yang didapat ya, jadi bisa goreng telur gulung. Iya bener juga Miss. Siapa tahu saya nanti kalau lulus sekolah, wah ini lagi bingung ini mau usaha apa, jualan telur gulung Miss. Gitu ya? Iya. Boleh. Oke, tadi kan Miss juga udah bilang ya kalau yang kelas 10 itu P5 dan yang kelas 11 itu nggak P5 Miss. Kira-kira ngapain sih Miss mereka? Ya, untuk kelas 11 sama kelas 12 ya kemarin sebelum lulus itu mereka pramuka. Oh, pramuka. Iya. Mereka pramuka di jam yang sama ya sama kelas 10. Kita P5 mereka pramuka. Betul. Dan berarti kita nggak dapat jam pramuka juga ya Miss? Iya. Sebenarnya sih di dalam P5 itu juga ada beberapa nilai yang ada di dalam pramuka ya sebenarnya ya. Iya. Kayak belajar mandiri, belajar gotong royong, kerjasama gitu kan. Dan itu juga kayaknya di pramuka harusnya ada ya. Iya. Dan yang saya rasakan juga bedanya pramuka dan P5 mungkin ya Miss ya. Kalau pramuka itu kan lebih ke skill survival yang fisik. Yang misalnya kita di hutan, bikin api, bikin tenda ya kan. Kalau P5 ini mungkin survival tapi di kota, Miss. Oh gitu. Dengan ekonomi kita sekarang yang cari usaha, bikin usaha yang tadi saya bilang itu. Iya, boleh. Jadi berarti walaupun kita kelas 10 menerapkan P5 dan enggak pramuka, itu bukan berarti kayak pramuka digantiin begitu aja dengan hal yang lain ya, Miss. Betul. Masih tetap ada kaitannya, erat juga gitu loh. Nilai-nilai yang sama juga pasti ada lah ya. Iya, Miss. Oh ya, kan kan P5 ini menerapkan sila-sila Pancasila. Menurut Miss, pengaruhnya itu udah ini gak sih Miss? Udah ke anak-anak itu pengaruhnya apakah sudah efektif? Karena ini masih baru ya, kelihatannya masih belum kelihatan gitu ya. Tapi mungkin suatu saat nanti pasti kelihatan sih ada pengaruhnya. Iya. Sila-sila Pancasila ini di dalam P5 ya. Ya,
begitu. Iya. Kita juga baru menerapkan P5 itu selama berapa lama sih, Miss? Baru 2 semester ini ya? 2 semester ini ya? Iya, baru setahun. Mungkin ya kedepannya bisa kita lihat ya. Iya, nanti mungkin kalau udah kelas 12 kali ya baru kelihatan ya hasilnya ya. Apakah kita sudah Pancasila gitu? Pelajar Pancasila. Asik, pelajar Pancasila. Oke. Dan untuk Miss sendiri nih, Miss punya harapan nggak sih buat anak-anak yang menerapkan P5 ini, dan mungkin guru-guru juga nih yang pokoknya semuanya bekerja sama dalam P5 ini, gimana sih, Miss? Ya, harapannya pasti siswa-siswi Kalam Kudus ya bisa bekerja sama. Jadi nanti kalau misalkan di dunia kerja itu udah teamworknya sudah oke gitu. Karena kan belajar kerja sama itu nggak mudah ya. Ada orang yang maunya kerja sendiri gitu, padahal harus dikerjakan bersama-sama gitu kan. Gitu. Ya itu juga saya rasain sih kemarin pas lagi bikin rencana tuh, bikin telur gulung tuh. Ada yang bilang ini, ada yang bilang itu. Tapi pada akhirnya ya puji Tuhan kita bisa lah. Iya, dan juga mendengarkan pendapat orang, karena itu kan nggak mudah ya. Tapi mau nggak mau dalam kelompok harus belajar mendengarkan pendapat. Iya sih, nggak mungkin kayak ide kita menang terus ya. Iya betul. Dan pasti bagaimana kalian menyelesaikan perbedaan pendapat itu dengan musyawarah, diskusi, ya kan? Gitu. Sila keempat ya, Mas ya. Diskusi sama guru pembimbingnya pastinya kan, diarahkan. Iya, benar. Berarti sudah terbukti ya guys, Project P5 itu memang mencerminkan sila-sila Pancasila. Iya. Oh ya Miss, dari tadi kan kita udah ngobrolin panjang nih tentang P5, tentang kegiatannya, bazar. Pasti Fox di rumah juga penasaran kan, gimana sih kegiatan kita? Nah, ini dia cuplikan video bazar P5. Oke, jadi kayaknya udah cukup ya Miss kita bincang-bincang tentang P5 ini buat kegiatan bazar yang akan diadakan besok juga. Nah, segitu aja guys yang akan kita bahas pada podcast kali ini. Miss Mary, thank you banget Miss udah nyempetin nih datang ke acara podcast kita. Sama-sama. Yo. Oke, mungkin boleh bye folks. Bye-bye. Bye.